أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita baik lahir maupun batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai salah satu inti dari makna yang ada di dalam Isra Mi'raj tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah salat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah kepadanya dalam bentuk ibadah salat ini 5 kali dalam sehari. Sebagaimana yang sama kita ketahui pula bahwa tidak ada yang diturunkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dari segala apapun yang disyariatkan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan daripada hikmah dan makna di dalamnya. Tidak terkecuali dengan ibadah salat, di mana ibadah salat ini sangat luar biasa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa sama kita katakan sedemikian rupa? Karena ketika kita berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain selain ibadah salat, Allah tidak mengundang secara langsung baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan perintah tersebut kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian turun kepada kita punya Nabi, setelah itu menyampaikan perintah Allah. Hajikah itu? Zakatkah itu? Bahkan yang lainnya. Tapi ketika ibadah salat, Allah perintahkan secara langsung malaikat Jibril untuk menjemput baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disinilah kemuliaan daripada ibadah salat. Oleh karenanya yang namanya salat itu merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu merupakan tiang agama. Apabila kemudian kita melaksanakan, mendawamkan, mendirikan daripada ibadah salat, bahasanya Bang Ali, aqama, yaitu mendirikan, artinya supaya didawamkan terus menerus tanpa henti bahkan sampai ajal menjemput. Subhanallah. Inilah kemudian makna daripada aqama. Oleh karena itu ibadah-ibadah yang lain mungkin bisa jadi libur karena sebab-sebab tertentu. Tetapi ibadah salat walaupun ada rukhsah di dalamnya, sampai kita sakit pun bagaimana kondisinya, itu wajib tetap dilaksanakan. Dari berdiri, tidak sanggup berdiri duduk, tidak duduk kemudian tidur, tidur dengan isyarat, isyarat nggak bisa, baru mati namanya Bang Ali. Ini bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasannya salat itu merupakan tiang daripada agama. Siapa orang yang kemudian melaksanakannya, maka dia telah melaksanakan dan telah mendirikan daripada tiang agama tersebut. Siapa orang yang kemudian meninggalkan daripada salat tersebut, maka sungguh dia telah menghancurkan daripada tiang agama. Salat sebagai sebuah ciri dan identitas pula bagi seorang muslim. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu sabdanya, al-farqu bainal kafir wal mu'min illa tarkus salah. Perbedaan orang-orang yang beriman dan juga bukan orang-orang yang beriman adalah di dalam ibadah salat. Salat dilakukan setiap waktu, setiap hari, sehingga ini menjadi identitas bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya serta seharusnya bagi kita orang-orang yang beriman mampu menangkap daripada makna dan mengajarkan kepada generasi-generasi muda, anak cucu keturunan kita, apa makna yang paling ada di dalam ibadah salat tersebut dari sekian banyak daripada makna-makna yang tersirat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dalam ibadah salat tersebut. Ibadah Allah. Maka saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun antum berada, bahwa salah satu daripada makna salat yang mesti sama kita ketahui adalah tentang bagaimana kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana Ustaz? Artinya bukan hanya sekedar memahami bahwa kita hamba selesai, tapi betul-betul merasakan bagaimana kita sebagai seorang hamba yang tidak mempunyai daripada kemuliaan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat ada ruku namanya. Di mana ruku ini tidak boleh kemudian kita lakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembungkukan badan kita tidak boleh kita lakukan selaku orang Islam, selaku orang-orang yang beriman, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, sedangkan kita adalah manusia dan hambanya yang rendah. Saudara hadirin sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Kita membungkuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kita siapa? Selesai kita ruku, Allah suruh kembali kita sujud Engkau. Wajah kita yang luar biasa, mulia, dipandang oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Allah taala suruh sungkurkan wajah kita ke tanah. Seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, engkau itu siapa? Engkau hambaku yang kecil. Tidak punya kemuliaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daripada kemuliaan. Lalu apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibadah Allah? Wajah yang mulia ini tersungkur dan nempel di tanah. Jidat kita luar biasa. Ketika seseorang mengatakan, oh Bapak, oh Kiai, oh siapapun kita. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mempunyai arti apa-apa kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah Allah. Sombong hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik daripada hamba-hambanya. Maka salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Bang Ali yang tidak boleh dipunyai oleh hambanya cuma satu, sifat sombong.
sifat Rahman, sifat Rahim, sifat yang lainnya boleh, bahkan dianjurkan dipunyai oleh hamba-hamba. Tapi sifat sombong tidaklah boleh kemudian ada pada diri kita. Kenapa? Ketika sombong itu ada di diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah, saudara. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali, mungkin bisa jadi bahwa apa yang sekarang pula terjadi di tengah-tengah kita adalah merupakan daripada sabab kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tahu kita ini hambanya yang enggak punya apa-apa. Sudah tahu kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong namanya itu, saudara. Bahkan yang lebih unik lagi, sudah tidak mau taat kepada Allah, sudah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan memberikan keamanan, aku akan memberikan keberkahan, aku akan memberikan daripada berbagai macam rahmatku ketika engkau bertakwa dan beriman kepadaku serta tidak sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Seandainya satu negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah gunakan dengan huruf lamut tauqid sebagai sebuah penguat. La fatahna alaihim, pasti kami akan bukakan pintu keberkahan demi keberkahan kepada mereka, kata Allah. Minas sama'i wal ard walakin kadzabu, baik dari langit maupun dari bumi, akan tetapi sayang seribu sayang, sayang sejuta sayang, mereka berdusta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah timpakan bencana demi bencana, musibah demi musibah yang silih berganti menghantam kita punya negeri seakan tiada henti, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena kurang kesadaran kita memaknai dari apa yang dinamakan dari ibadah sholat itu salah satunya. Sehingga pada akhirnya apa sekarang yang kita sombongkan, saudara? Makhluk kecil, bahkan tidak kasat mata, tidak terlihat oleh kita, saat ini luar biasa menghantui kita dimanapun berada. Kecil, Allah mau kasih tahu, ini yang gaib dari mata ente nggak kelihatan, tapi sudah membuat sibuk satu negeri bahkan satu dunia. Masya Allah, luar biasa, saudara. Tapi bagi orang-orang yang beriman, makna yang kedua daripada ibadah salat itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Ini kunci nih para hadirin sekalian semuanya. Iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, ibadah dulu baru minta. Nah, oleh karenanya dalam kondisi yang seperti ini bagaimana? Maka tidak lain dan tidak bukan yang harus kita lakukan adalah ibadah kepada Allah, sibukkan diri dalam taat kalau kita takut. Bukan kemudian melaksanakan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, subhanallah Bang Ali. Kita masih syuting seperti ini udah gak biasa nih. Biasa nih kita syuting, ada orang yang bisa kita ajak ngomong di depan muka kita, ada jamaah, betul. Sekarang kita dua-duaan sama ini juga kru semuanya, ya enggak? Ini kru kita dalam kondisi yang seperti ini luar biasa. Mereka tetap mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ngebela-belain kita biar kita dapat di rumah nih pencerahan agama. Ini perjuangan jihad daripada kita semuanya. Maka saudara hadirin, Bang Ali kita doain nih para kru Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah jauhkan dari wabah dan bala serta bencana corona. Allah jaga panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu Bang Ali.
Baik, Masya Allah luar biasa ya. Jadi mungkin aku lebih fokus tadi sama apabila satu negeri taat kepada Allah, satu negeri ya. Artinya jangan sampai di dalam negeri itu mungkin dari mulai pemimpin sampai dengan bawahan ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingatkan dengan caranya. Nah ini memang kita harus garis bawahi. Mungkin saat ini kita harus banyak bertaubat, kita banyak minta ampun sama Allah ya. Apabila mungkin saat ini kita ada kesalahan sama Allah sehingga Allah cepat angkat mungkin wabah ini Ustaz. Betul sekali. Artinya bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah mungkin menzolimi hambanya. Itu adalah poin yang juga harus ada di dalam diri orang-orang yang beriman. Oleh karenanya ketika Allah menurunkan sesuatu kepada kita, keburukan pasti itu kita yang menjadi bikin. sebab, kita yang punya andil. Maka betul dari atas sampai bawah, dari yang namanya pejabat hingga rakyat, dari kiai sampai dengan santri, semuanya punya andil di dalam mengundang musibah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali, kalau boleh kita tambahkan nih sesuatu yang unik. Kenapa dibilang unik Ustadz? Bagaimana enggak? Ini musibah berasal dari negeri nan jauh dari negeri kita. Cina. Di sanalah dimulainya pandemi kalau bahasa sekarang berita itu. Lalu kemudian masuk ke negara-negara termasuk negara Cina, negara Indonesia, negara kita. Jauh dari sana bisa mampirnya kemari. Masya Allah, tabarakallah. Nah kenapa Allah Ta'ala kemudian masukkan seperti itu? Dari sebab-sebab lahiriah yang lain kita sudah sama mengetahui. Tapi sungguh pun demikian, sebab secara alasan orang-orang yang beriman harus kemudian difikirkan bagi kita yang mengaku sebagai hamba Allah. Ada kekurangan buat kita. Maka sholat itu juga salah satu maknanya adalah tidak lain dan tidak bukan. Kenapa diperintahkan 5 kali dalam sehari? Supaya kita itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada baliknya ke Allah, baliknya ke Allah. Maka rugi bagi sekalian mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Dikala musibah apapun khususnya sekarang ini melanda, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim. Terus seperti itu ya. Karena kita pasti sering jauh dari syiratal mustaqim. 5 kali suruh balik lagi ke syiratal mustaqim. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan ketemu dengan sahabat saya Said Bajuri dengan sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.